pada pagi hari ini? Pastinya luar biasa kan ya? Ada sukacita nggak pada pagi hari ini? Pasti ada dong, Mbak. Ya, gimana? Kalian udah siap melakukan sekolah minggu kan? Jangan malas-malas ya melakukan sekolah minggunya. Untuk lagu yang pertama, kita akan menyanyikan lagu Dalamnya Hatiku. Buat teman-teman, yuk kita bangkit berdiri yuk. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikan kepadaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 nyanyilah. Sebelum memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tangannya dilipat ya adik-adik. Berdoa dimulai. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang maha mulia. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami Tuhan bisa bangun pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu Tuhan. Kiranya Kau berkati kami dari sekolah minggu awal sampai akhir dengan benar Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Dayu. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dulu ya Mbak ya. Iya. Kita akan menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Dayu ya. Di hari Minggu ini kita sekolah minggu lagi. Sekolah minggunya masih online ya. Tidak tahu sampai kapan kita bisa langsung tatap muka. Tapi tidak apa-apa. Kita berbakti dimanapun kita berada. Tetap kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yo anak-anak, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau menyertai kami semua hingga kami boleh mengikuti acara sekolah minggu pada hari ini. Dan Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh rangkaian ibadah hari Minggu anak-Mu ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, Bu Dayu mau tanya, siapa yang mau jadi anak hebat? Ya, mesti semuanya mau jadi anak hebat, ya toh? Kalau mau jadi anak hebat, anak-anak coba sekarang duduk dengan baik mendengarkan cerita Bu Dayu. Ya, Bu Dayu akan mulai dulu ceritanya. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan. Ini ada seorang anak kecil, anak perempuan ya. Ini bernama Uli. Nah, Uli ini memiliki seekor anjing. Wah, dia sayang sekali kepada anjingnya ini. Ya, anjingnya sering diajak bermain. Oh, kemanapun Uli pergi, anjingnya selalu ikut.
Nah, ini selalu ikut diajak bermain oleh Uli, ya. Selalu mengikuti anjingnya ini. Wah, anjingnya senang ya anak-anak karena disayang sama Uli. Wah, kemanapun Uli ini berada, anjingnya selalu ada. Dan anjingnya ini dipelihara dengan baik loh anak-anak oleh Uli. Diberi makan, diberi minum, wah dibelikan makanan kesukaan anjingnya. Pokoknya Uli ini sangat-sangat sayang kepada anjingnya. Nah, pada suatu hari Uli ini saat berangkat sekolah, ibunya memberi bekal makanan. Ya, dia dibawai bekal. Seperti kalau anak-anak ke sekolah, dibawai bekal. Ibunya berpesan, Uli ini nanti kalau istirahat dimakan ya, biar kamu tidak lapar. Karena kan pagi ini kamu belum makan, ya dibawa ya, jangan lupa istirahat dimakan. Oh iya ibu. Wah, dia masukkanlah bekalnya itu ke tasnya. Dan dia ambil sepeda, dia naik sepeda. Nah, anjingnya Uli wah mengikuti dari belakang. Loh Bu, boleh toh anjingnya ikut sekolah? Nah, di tempat Uli boleh, anjingnya ikut itu boleh. Nah, dia anjingnya ini ikut ke sekolah. Sampai di sekolah, Uli memarkirkan sepedanya. Nah, pada saat Uli memarkirkan sepedanya, dia tidak lupa anjingnya hanya sampai di tempat parkir. Tidak boleh masuk ke sekolahnya, di kelasnya Uli. Maka anjingnya diikat di tiang parkir itu. Kemudian Uli masuk ke kelas. Pagi itu Uli mengikuti pelajaran dengan baik, ya. Dan pada saat bel istirahat berbunyi, teng 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 teng, wah, Uli segera keluar. Karena apa anak-anak? Wah, Uli kepengen loh lihat anjingnya dan pengen makan bekalnya tadi. Karena apa? Sudah lapar sekali, ya. Sudah pukul berapa ya? Oh, sudah pukul 9. Wah, dari jam 7 sampai jam 9 udah lapar. Nah, dia bawa bekalnya ke tempat parkiran untuk menemui anjingnya. Nah, begitu sampai di parkiran, wah anjingnya sudah melompat-lompat. Seneng ya, anjingnya seneng. Wah, dia melihat Uli senang sekali. Coba anak-anak, anjingnya juga lapar enggak? Oh ya pasti tentu, anjingnya ya pasti lapar seperti Uli. Nah, Uli membuka bekalnya. Hah? Pas dia buka, itu gimana ya? Kok bawa bekalnya kok hanya pas untuk aku, sedikit ya? Kok anjingku kok tidak dikasih bekal ya? Biasanya ibu tuh bawakannya lebih, nanti anjingku bisa ikut makan. Tapi kok kali ini ibu lupa apa ya? Wah, gimana ini? Nah, ini bekalku ini aku makan, aku kenyang, perutku kenyang. Tapi anjingku gimana? Kelaparan. Tapi nanti kalau aku makan separuh, anjingku separuh, aku kan masih lapar, aku nanti pulangnya jam 1. Duh, gimana ya? Nah, anak-anak, Uli mendapatkan suatu masalah. Ya, suatu masalah. Dan dia harus mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalahnya itu dengan tepat, dengan bijak. Ya toh? Nah, anak-anak, di sekitar kita atau kita juga pernah mengalami hal yang sama seperti Uli ini. Kita mendapat suatu masalah dan kita harus menyelesaikannya dengan tepat dan bijak. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan agar kita bisa menyelesaikan dengan tepat dan bijak? Ya, tentu saja kita harus mendapat hikmat.
Hikmatnya dari siapa? Ya, kita lanjutkan ceritanya. Di Alkitab ada juga tokoh yang sangat bijaksana. Dia memiliki hikmat yang luar biasa. Hikmat itu diperoleh dari siapa? Coba kamu perhatikan. Nih Bu Dayu bawa gambar lagi. Nah nih. Dia adalah seorang raja. Raja bangsa Israel. Dia masih muda loh anak-anak, tapi sudah menjadi raja. Meskipun dia masih sangat muda, dia ini adalah raja yang baik. Dia sangat mencintai Tuhan. Ya, dan dia juga selalu mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh ayahnya, yaitu Raja Daud. Dia sangat taat kepada ayahnya, apalagi kepada Tuhan. Nah, Tuhan sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh raja ini, yaitu Raja Salomo. Tuhan sangat senang dengan apa yang dilakukan Raja Salomo yang masih muda ini. Maka pada suatu malam, ya, Tuhan berkata kepada Raja Salomo ini lewat mimpi. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Raja Salomo? Tuhan berkata, "Salomo, apa yang kamu inginkan untuk aku berikan kepadamu?" Wah, dalam mimpi itu Salomo terkejut, ya, mendengar suara Tuhan. Wah, Tuhan berkata padaku, apa ya yang aku minta, apa ya? Wah, kemudian Salomo menjawab, "Tuhan, aku ini masih sangat muda. Aku tidak tahu caranya memerintah. Kiranya Tuhan berkenan, berikan aku hikmat." Wah, luar biasa ya. Salomo minta hikmat kepada Tuhan. Nah, anak-anak, mendengar jawaban dari Salomo itu, Tuhan sangat senang. Lalu Tuhan menjawab, "Salomo, kamu minta hikmat, bukan minta kekayaan, bukan minta umur panjang. Luar biasa. Baik, aku akan memberikan hikmat kepadamu yang lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang selama ini telah memiliki hikmat. Tapi aku juga akan memberikan kepadamu kekayaan dan kemuliaan yang tidak pernah kamu minta." Loh, anak-anak, hebat ya. Salomo tidak minta kekayaan, tidak minta kemuliaan pada Tuhan. Dia hanya minta hikmat. Tetapi Tuhan menambahkan itu karena Tuhan senang dengan apa yang diminta Salomo. Suatu hikmat, suatu kebijaksanaan. Ya, Tuhan senang itu. Nah, anak-anak, tidak berapa lama kemudian ada 2 orang wanita yang datang kepada Raja Salomo. Ya, "Rajaku," ya, 2 orang wanita ini nih, ya, wajahnya penuh dengan ada suatu masalah yang tidak bisa dia selesaikan, yang tidak bisa dia atasi. Kemudian dia bilang kepada raja, "Rajaku, aku dan wanita ini hidup satu rumah." Ya, kata dari salah satu wanita ini menjelaskan, "Aku melahirkan anak laki-laki. 2 hari kemudian dia juga melahirkan bayi laki-laki. Lalu pada suatu malam bayinya itu
meninggal. Kemudian pada saat aku tidur, bayinya yang meninggal itu diberikan di dekatku dan dia mengambil bayiku. Kemudian aku bangun dan melihat bayi yang ada di dekatku. Aku bisa tahu, Raja, itu yang meninggal itu bukan anakku, ya, tapi anaknya. Anakku telah diambil oleh dia. Wah, wanita yang satunya lagi bilang, enggak, Raja, yang meninggal itu memang anaknya. Yang masih hidup ini adalah anakku. Wah, dua orang wanita ini berebut anak yang masih hidup, bertengkar di depan Raja Salomo. Kemudian apa yang dikatakan Raja Salomo? Ambilkan pedang. Wah, ini Raja Salomo meminta diambilkan pedang. Wah, ambilkan pedang. Wah, kira-kira untuk apa ya? Apakah untuk membunuh dua wanita itu karena sudah ribut di hadapan raja? Nggak sopan, ya. Nah ya, ambilkan pedang dan bawa bayi itu kepadaku. Nah, anak-anak, Raja Salomo kemudian mengambil pedangnya dan kalian lihat akan membelah bayi itu menjadi dua. Loh, coba bayangkan, nek bayi itu dibelah jadi dua, kira-kira masih hidup apa mati? Iya, mati. Wah, perempuan yang pertama tadi bilang, jangan Raja, jangan potong, jangan penggal anak itu, jangan penggal bayi itu, berikan saja kepada wanita ini. Wah, wanita ini yang satunya bilang, penggal saja Raja, belah aja jadi dua, biar adil, ya, satu untukku, satu untuknya, adil itu, dua-duanya mendapatkan bayi ini. Wah, kemudian apakah benar Raja Salomo lalu memenggal bayi itu jadi dua? Tidak, anak-anak. Raja Salomo bilang, stop! Berikan bayi itu kepada perempuan ini. Perempuan yang pertama. Karena saya tahu dialah ibu yang sesungguhnya, yang mempunyai anak yang masih hidup ini. Wah, yang satu nggak terima. Loh, aku ya iya loh, itu kan ya anakku loh Raja. Tidak, itu bukan anakmu, tapi anaknya ibu yang ini. Karena seorang ibu tidak akan tega untuk membunuh anaknya. Dia akan rela memberikan anaknya kepada orang lain, asalkan anaknya itu hidup. Wow, masalah yang sulit itu diselesaikan oleh Raja Salomo dengan tepat, dengan bijaksana. Karena apa? Karena hikmat yang ia minta dari Tuhan. Nah, anak-anak, kejadian itu didengar oleh seluruh bangsa Israel. Mereka sangat senang dan takjub kepada Raja Salomo yang telah dengan bijaksana menyelesaikan masalah itu. Dan Tuhan menepati janjinya. Selama Raja Salomo memerintah bangsa Israel, penduduk Israel, bangsa Israel hidupnya makmur. Apa yang ditanam tumbuh dengan subur. Anggurnya, gandumnya, semua yang ditanam tumbuh dengan subur dengan baik. Rakyatnya tidak kekurangan suatu apapun. Semua bangsa Israel pada saat pemerintahan Raja Salomo itu hidupnya enak, hidupnya
terjamin, tidak ada yang kekurangan. Salomo hanya minta hikmat kepada Tuhan, tapi Tuhan memberikan lebih dari itu. Anak-anak, di dalam hidup kita hendaknya kita juga seperti Raja Salomo. Kalau kita menemukan suatu masalah yang sulit, ya, hendaklah kita berdoa, minta hikmat kepada Tuhan agar kita bisa mengatasi, menyelesaikan masalah kita itu dengan tepat, dengan bijaksana. Ya, itulah yang diharapkan Tuhan untuk anak-anaknya. Nah, anak-anak, untuk pelajaran sekolah minggu pada minggu ini cukup sekian, yaitu tentang hati yang penuh bijak di dalam menyelesaikan suatu masalah. Nanti anak-anak di rumah bisa membaca kisah Raja Salomo itu dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 12. Ya, 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 12. Demikian ya anak-anak. Ya, mari kita tutup kebaktian sekolah minggu ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada minggu hari ini. Tuhan, firman-Mu begitu indah. Ajar kepada kami Tuhan, anak-anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan, untuk selalu berharap hikmat daripada-Mu. Biarlah apa kesulitan di dalam hidup anak-anak-Mu ini Tuhan, boleh anak-anak-Mu selesaikan dengan baik, dengan tepat, dengan bijaksana, karena hikmat daripada-Mu. Tuhan, sertai kehidupan anak-anak-Mu semua ini Tuhan, selepas dari sekolah minggu ini. Kami serahkan Tuhan seluruh keberadaan kami semua ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gimana firman pada pagi hari ini? Pastinya seru kan ya? Apa pada ngantuk? Gak mungkin lah kalian dengerin firman sambil ngantuk-ngantuk. Oke, selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Jadi untuk teman-teman, persembahannya nanti bisa dimasukkan di dalam amplop. Kemudian nanti amplopnya akan dikumpulkan di gereja ya. Ya, untuk mengiringi lagu persembahannya, mari kita menyanyikan lagu Bersyukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Untuk menutup sekolah minggu pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati selama kami sekolah minggu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, semoga firman hari ini bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan menutup sekolah minggu pada hari ini, kiranya Engkau memberkati aktivitas kami selanjutnya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami berkat Tuhan selama seminggu yang akan datang Tuhan. Tuhan, inilah seru dan doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, sekolah minggu pada pagi hari ini udah selesai. Jangan lupa minggu depan kita akan ketemu lagi di sekolah minggu online GKJ Klaten. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.